الإنسان، فكان أول من تخلق بأخلاقه ونطق بآياته، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، فضيلة رئيس مؤسسة الحنفاء الأستاذ الوالد عبد الرحمن حسين حزام حفظه الله تعالى أو من ينوب عنه، فضيلة مدير معهد أبو هريرة ماتارام الأستاذ ابن حبان حفظه الله تعالى، فضيلة نائب المدير الأول الأستاذ تومي ويدياتمو حفظه الله تعالى، فضيلة نائب المدير الثاني الأستاذ حسبي الله حفظه الله تعالى، فضيلة رئيس مدرسة الثانوية المتكاملة للبنات الأستاذ غنوان تريانتو حفظه الله تعالى، وجميع الرؤساء والأساتذة والأستاذات والآباء والأمهات الذين حضروا معنا هذا الصباح حفظهم الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم، كتب الله أجر خطاكم وأعلى في الفردوس مثواكم، وعلى مائدة القرآن يحلو اللقاء. أهلا ومرحبا بكم في افتتاح برنامج سرد القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة للطالبتين أبكاء سالي دويدي من الصف 11 اللغة الأولى، ونجلى ألفة لطفية من الصف 12 العلوم الأولى، وفقهم الله لكل خير. الحضور الكرام، إن خير ما نستهل به برنامجنا اليوم آيات عطرة من القرآن الكريم التي ستتلوها أختنا الفضيلة ويوي عناية الأولياء من الصف 12 العلوم الثانية، فلتتفضل على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أيها الحضور، والآن مع كلمة رئيس مدرسة الثانوية المتكاملة للبنات الأستاذ غنوان تريانتو حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Mudir Pimpinan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, kami potong sedikit. Selamat datang ke uminya Najlah yang datang dari ujung Lombok Utara pagi ini bersama kita untuk menghadiri kegiatan pembukaan kegiatan tasmik karena putri tercinta beliau salah satunya yang akan tasmik di pagi hari ini. Jazakumullah khairan atas kehadiran beliau di tengah-tengah kita semuanya. Yang kami hormati Ustadz Mudir Pimpinan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, Ustadz Ibnu Hibban LC MA. Yang kami hormati Ustadz Wakil Mudir Bidang Akademik dan Pengasuhan, Ustadz Tommy Widiatmo MPD. Yang kami hormati Ustadz Wakil Mudir Bidang Pelayanan dan Umum, Ustadz Dr. Hasbiallah MPDI. Yang kami hormati Ustadz Badan Kehormatan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, Kepala Badan Kehormatan yang sedianya hari ini hadir membersamai kita, namun beliau ternyata hari ini sedang terbaring di Rumah Sakit Kota Mataram. Allah memberikan ujian kepada beliau dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini, keluarga besar SMA IT Putri Abu Hurairah Mataram, bisa menyisipkan doa untuk kesembuhan beliau yang sedang dirawat di ruang Rumah Sakit Kota Mataram. Syafahullah, semoga Allah memberikan keafiatan kepada beliau dan segera bergabung bersama kita, karena beliau salah satu sejarah dari SMA IT Putri Abu Hurairah Mataram yang selalu membersamai SMA IT Putri sejak pertama hingga hari ini. Demikian pula kepada semua
Ustadz Kepala Pengasuhan SMA IT Putri Abu Hurairah Mataram, SMP IT Putri Abu Hurairah Mataram, semua Ustadz Kepala Departemen, Ustadz-Ustadz, jajaran pimpinan, unsur pimpinan di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Jami Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, akan menjadi saksi hari ini dua santriwati terbaik SMA IT Putri Abu Hurairah Mataram akan menjalani kegiatan tasmi' Al-Quran 30 juz sekali duduk. Dan mohon izin Ustadz Mudir, kami laporkan bahwasanya ananda kita yang akan ditasmi' hari ini yaitu ada dua orang Ustadz, yaitu Ananda Abka Usali Duini dan Ananda Najla Alipa, yang dua-duanya alhamdulillah telah menjalani proses persiapan sampai ke titik hari ini, dan Allah mudahkan. Dan mohon doanya semua anak-anak kami yang ada di SMA IT Putri, mudah-mudahan kedua teman kalian bisa menjalani momentum ini dengan baik sampai selesai besok siang. Insya Allah kalau tidak ada halangan, dari pagi ini sampai siang 30 juz itu akan mereka tuntaskan. Dan insya Allah kita akan penutupan kembali nanti acara tasmi di sore hari di lapangan SMA IT Putri Abu Hurairah Mataram. Mohon izin Ustadz semuanya kami sampaikan, kami laporkan bahwasanya dua santriwati yang sedang duduk bersama kita dan akan tasmi di hari ini adalah dua santriwati yang sangat luar biasa. Terima kasih kami sampaikan kepada kedua orang tuanya. Abka adalah anak yang duduk di kelas 11 saat ini di SMA IT Putri Abu Hurairah Mataram, telah didampingi oleh ibunya tercinta yang 16 tahun yang lalu atau 17 tahun yang lalu uminya Duini ini memilih untuk masuk ke dalam Islam. Dari sebelumnya adalah bukan beragama Islam, beliau mu'alaf. Dan perjuangan beliau sejak itu sampai dengan hari ini kami memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, mendampingi putrinya dengan luar biasa, sehingga putri tercintanya hari ini duduk bersama beliau dan beliau akan saksikan, akan menyelesaikan hafalan 30 juznya di hari ini. Semoga perjuangan yang selama ini beliau lakukan itu kelak akan menjadi bagian pahala yang akan membahagiakan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Najla yang mungkin sebagian kita belum kenal. Dia Allah takdirkan lahir di ujung Pulau Lombok sana di Bayan, desa kecil yang mungkin kita tidak pernah tahu. Di dalam peta itu ada yang namanya Bayan tuh, Lombok Utara, yang dulu pernah diguncang oleh gempa. Dari desa kecil itulah maka Najla hari ini alhamdulillah Allah takdirkan, Allah mudahkan untuk menjadi bagian dari sejarah, dan dua-duanya akan menjadi bagian dari sejarah besar SMA IT Putri Abu Hurairah Mataram, dan akan mengukir namanya dalam sejarah di dinding-dinding SMA IT Putri Abu Hurairah Mataram, karena ternyata mereka berdua adalah dua santriwati yang pertama kali dalam sejarah SMA IT Putri Abu Hurairah Mataram yang bisa tasmi' 30 juz sekali duduk. Semoga Allah berkahi. Oleh karena itu di kesempatan pagi yang berbahagia ini untuk Abka dan Najla,
Maka ini adalah momentum kalian, sejarah yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karena itu, jalanilah ini dengan maksimal, dengan tenang, dengan doa. Dan di momentum ini kami ingin sampaikan kepada kita semuanya dua hal, mewakili semua guru-guru yang ada di SMA IT Putri Abu Hurairah Mataram, semua ustadz, semua ustadzah, semua pegawai, ingin menyampaikan rasa bahagia, ingin menyampaikan rasa bahagia kami atas lelah letih yang kami lihat di ustadzah tahfidz yang telah memandu dari ruang-ruang kelas, mendampingi kalian, dan bahkan mungkin mereka yang lebih besar keinginannya untuk melihat kalian menghafal Al-Quran dan melakukan apa yang kita lakukan di hari ini. Dan mereka mungkin yang lebih banyak mengorbankan waktunya, dan rasa ingin mereka itu melampaui hal-hal yang mungkin apa yang terjadi di luar sana. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan rasa bahagia kami. Seandainya ada ekspresi yang bisa kami perlihatkan kepada kalian semua anak-anak kami, maka kami akan lakukan hari ini, karena saking bahagianya kami bahwa SMA IT Putri Abu Hurairah Mataram itu bisa melakukan ini. Ada lembaga di pondok pesantren ini yang sudah melakukan ini, yaitu MA Plus Abu Hurairah Mataram dan Dinia Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Dua alumni MA Plus sudah menyelesaikan kegiatan ini, tasmi 30 juz sekali duduk, dan sudah berlalu. Demikian pula dua santri Dinia sudah melakukan ini, tasmi 30 juz sekali duduk. Dan hari ini kita dua juga santri-santriwati, skor hari ini sama, 2-2-2. Dan ustadz bersama ustadzanya hari ini, mulai hari ini ustadz akan pimpin kalian semua, akan memimpin gerbong SMA IT Putri Abu Hurairah Mataram untuk menunggu yang ketiga, keempat, kelima, keenam dari kalian, agar kita ada di barisan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan ini, untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Amalan li hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yaitu juga untuk mengamalkan hadis Nabi, sebaik-baik yang terbaik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mempelajarinya. Ustadz akan pimpin kalian semua, dan kalian harus berlomba-lomba untuk ini. Dan terakhir, Ustadz ingin sampaikan terima kasih banyak kepada Najla dan Abeka yang telah ikut mengharumkan nama SMA IT Putri Abu Hurairah Mataram sejak kemarin. Ketika Ustadz posting kegiatan ini, maka hampir tidak bisa Ustadz hitung ucapan doa keberkahan bagi mereka berdua. Barakallahu fiik Ustadz, barakallahu fiik Ustadz, barakallahu fiik Ustadz. Ini yang Ustadz harapkan untuk kita semua. Doa-doa yang terus mengalir untuk lembaga ini. Karena dengan doa-doa itu Ustadz berharap SMA Putri adalah lembaga spesial yang akan ada hingga nantinya. Dengan doa-doa itu Ustadz berharap maka kita semua dilimpahi rahmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan bahagia, kita semua akan jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak Ustadz posting ini kemarin, Ustadz berharap informasi ini terkirim di luar sana, keluar sana, semua orang mendengarkannya, bahwasannya bisa anak-anak SMA IT Putri Abu Hurairah Mataram yang mereka belajar juga kurikulum pemerintah full semuanya, mereka belajar juga kurikulum pondok full semuanya, dan mereka bukan sedang ada di pondok tahfidz yang hanya tahfidz dikerjakan, ternyata mereka bisa. Ustadz ingin bilang kepada kalian semua yang belum duduk bersama Abka hari ini, nak, bisa kok, bisa, insya Allah bisa. Oleh karena itu hari ini kepada Abka Ustadz ucapkan terima kasih mewakili semua guru-gurunya, mewakili semua ustadz-ustadzanya, dan kepada kalian yang belum, maka Ustadz tunggu, dan Ustadz ingin bilang kepada kalian, sebenarnya ingin Ustadz bisikkan kepada kalian dengan kuat, insya Allah bisa. Bisa kita melakukan ini. Ini buktinya sudah ada. Oleh karena itu Ustadz tunggu semuanya. Sejarah ini akan selalu dikenang, dan Ustadz akan kenang terus sejarah ini, bahwasanya setelah 16-17 tahun SMA IT Putri Abu Hurairah Mataram ternyata yang pertama kali dulu tasmi 30 juz, ada santriwati yang namanya Abka, ada santriwati yang namanya Jela, dan semoga dua nama ini nanti akan ada di dinding-dinding surga Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya dan orang yang mereka cintai. Terima kasih atas dukungan semuanya.
Mohon maaf jika sekiranya dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada kedua orang tuanya Najla, kepada orang tuanya Abeka atas kehadirannya di hari ini. Semoga ini menjadi pahala bagi kita semuanya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. الحضور الكرام، نأتي الآن إلى البرنامج الثالث، كلمة من نائب المدير الثاني فضيلة الأستاذ حسبي الله حفظه الله تعالى، فليتفضل على بركة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ustaz Mudir dan Ketua MKKS, para asatizah, ustazat, dan tentunya orang tua yang sempat mengawal anak-anak kita yang sungguh sangat berbahagia. Anak-anak kami anak solehah, hafizakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan kita limpahan taufik dan hidayahnya. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat terbesar, yaitu nikmat iman. Yang mudah-mudahan acara ini tidak lain merupakan wujud rasa syukur kita. Bukan kita untuk berbangga memviralkan diri supaya ditahu sebagai qari'ah dan lainnya, tidak. Makanya sangat perlu kami untuk kesempatan yang singkat ini membacakan satu hadis yang memberikan kita motivasi besar untuk kita bisa menambah hafalan kita, bukan hanya hafalan yang kita baca dalam sholat, tapi kita terus mengusahakan menambah hafalan kita sehingga mudah-mudahan kita bisa mencapai tangga surga yang tertinggi disebabkan karena hafalan kita. Satu hadis yang sudah ma'ruf sebenarnya bagi kita, yang sudah sangat populer, di mana Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kita, yaitu dikatakan yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibul Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya lianna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah dan naiklah, bacalah sebagaimana engkau baca di dunia, karena tempat tangga surgamu tergantung akhir ayat yang engkau baca. Apa komentar Syekh Nasruddin Al-Albani? Siapa yang dikatakan sahibul Quran? Sahibul Quran yaitu orang yang dari hati yang ikhlas membaca, memahami, mentadabburi, berusaha mengamalkan, bahkan mengajarkan daripada Al-Quran. Itu adalah sahibul Quran. Mudah-mudahan anak-anak kami, kita semua menjadi sahibul Quran. Sekali lagi, jangan sampai ada niat supaya nama kita viral, disuting, tidak. Karena terlalu besar konsekuensi orang yang
niatnya bukan karena Allah. Kita bersyukur kepada Allah, diberikan kekuatan hafalan kita, diberikan panca indera, diberikan kesabaran untuk menambah. Itu hanya pertolongan Allah, kemudahan Allah. Itu yang wajib kita syukuri anak-anak kami, anak-anak yang soleh. Semoga semua nanti bisa hafal Al-Quran. Adapun warattil dijelaskan, yaitu orang yang membaca dengan makharijul huruf, sifatul huruf yang benar. Imam Al-Khattabi juga mengomentari hadis ini bahwa orang akan bisa mencapai tangga tertinggi daripada surga Allah nantinya tergantung jumlah hafalannya. Maka siapa yang tidak rindu hadirin dengan usaha kita, dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk membaca, menghafal, memahami, mentadabburi, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran yang sungguh sangat mulia ini sendiri. Mudah-mudahan hadirin ikhwana fiddin azrahu wa iyyakum jami'an, dengan antunnah menghafal Al-Quran akan bisa menambah. Bagaimana antun birrul walidain, berbakti membantu orang tua, termasuk membantu kita di pondok ini. Apa yang bisa antum bantu. Karena Al-Quran menyuruh kita untuk kerja keras, sehingga kita nantinya bisa memperoleh surga Allah dengan kerja keras kita. Semoga dengan antum menghafal Al-Quran, antum bisa menjaga aurat antum, menjaga pakaian antum. Jangan sampai pakaian-pakaian seperti sekarang ini dibatasi oleh dinding-dinding pondok. Setelah keluar, mengikuti cara-cara berpakaian yang tidak layak, yang akan bisa menjerumuskan kita ke lembah neraka Allah. Waliyazubillah. Karena memang dalam Al-Quran kita diingatkan untuk bagaimana setelah Allah Tabaraka Ta'ala mengingatkan untuk bagaimana kita menundukkan pandangan, ya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Kita disuruh menundukkan pandangan. Mudah-mudahan mengingatkan diri saya juga dalam kondisi zaman yang sungguh, yang mana HP, semua maksiat ada dalam HP, ya, kita bisa menundukkan pandangan kita. Di antara lanjutan ayat ini kita disuruh waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya kita memperpanjang pakaian kita, hudung kita, menutup dada-dada dan sebagainya. Ada anak yang menuntut ilmu di pondok, dia bisa menjaga pakaiannya, tapi setelah dikeluar dia bebas. Itu suatu kehinaan. Kita tidak bersyukur dengan pilihan cerdas orang tua kita yang telah memilih pondok ini untuk kita menutup aurat kita dengan baik. Anak-anak kami yang paling pertama dilihat oleh orang casingnya, kelihatan izzah, wibawa, kehormatan antum dari pakaian antum yang pertama. Walaupun ada yang lebih baik daripada itu, akidah yang benar, hafalan Quran yang ini, akan kelihatan pesona aura antum, bukan aura farming, ya, bukan, ya, yang mana anak 11 tahun sudah viral. Siapa namanya? Arya Dahkan, siapa namanya? Ya, itu viral sampai keluar negeri, sampai orang, para turis datang, yang dikenal dengan pacu jalur, yang cukup terkenal di TikTok. Ya, kita ini pacu jalur kita dengan Al-Quranul Karim. Kita berpacu menambah hafalan kita. Kalau Arya Dakan yang 11 tahun itu sampai viral, hanya di dunia dia terkenal. Tapi antum insya Allah akan disebut di majelis para malaikat
si fulan hafal sekian, ya Allah, sungguh kita dikenal oleh para malaikat, sehingga dengan kita dikenal akan mudah nanti ya dari pertanyaan-pertanyaan dari perjalanan kita yang sangat panjang menuju Allah Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, Ustadz Mudir, kita mengucapkan jazakumullah khair kepada Kepala Departemen Tahfiz, para ustazat yang sudah bekerja keras, dan tentunya kepala sekolah yang Masya Allah, kebahagiaan yang sungguh sangat luar biasa pada diri kami, yang anak-anak kita bisa diantar untuk bisa khotam 30 juz. Semoga kemudahan-kemudahan ini terus kita capai, dan tentunya kita akan merasakan kebahagiaan nanti dengan usaha kerja keras kita. Kami tidak memperpanjang kalam, Ustadz Mudir sangat kita harapkan nanti nasihat-nasihat beliau. Barakallahu fikum, anak-anak kami, anak-anak yang soleh, jazakumullah khair. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الحضور الكرام، نخطو للبرنامج الرابع، كلمة وافتتاح من مدير معهد أبو هريرة ماتارام الأستاذ ابن حبان حفظه الله تعالى، فليتفضل على بركة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Yang kami hormati, kami muliakan, dan kami banggakan jajaran pimpinan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Tentunya bersama kita sekarang ada Al-Ustadz Al-Walid Dr. Hasbi Allah, Wadir 2, kalau Wadir 1 sudah hadir bersama kita dan izin meninggalkan tempat untuk kepentingan acara berikutnya di sebelah. Bersama kita juga tentunya Kepala MKKS sekaligus Kepala Sekolah SMP SMA Putri Abu Hurairah Mataram, dan seluruh jajaran pimpinan yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Para ustadzat, kemudian dan seluruh tim yang tergabung dalam keluarga besar Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, banati azanallahu wa iyyakum jami'an. Terkhusus juga salam spesial untuk kedua wali dari Ananda Abka Usali Dwidi dan Najla Alifah Lutfia. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, rumah kedua bagi kita semua. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an wa banati. Ketika kita berbicara siapa yang paling bahagia pada hari ini, tidak boleh ada yang mengaku yang menjadi orang yang paling bahagia kecuali yang pertama adalah kedua orang tua dari Ananda Abka dan Najla. Sehebat apapun mereka saat ini untuk menjelaskan kepada kita mereka sedang bahagia, dan secerdas apapun kita mencerna apa yang mereka sampaikan, itu semua tidak pernah mewakili hakikat rasa bahagia yang mereka rasakan saat ini. Tidak akan pernah. Sehebat apapun mereka menjelaskan dan secerdas apapun kita memahaminya. Dan tentunya yang tidak kalah berbahagia pada hari ini adalah para ustadzah. Karena di tangan dingin mereka lah, di balik keringat mereka lah, Ananda, Najla, dan Abka
bisa menyelesaikan hafalan 30 juznya, bukan sekedar hafal, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang tidak kalah berbahagia pada pagi hari ini adalah kepala sekolahnya tentu, bukan karena posisi ini, tapi karena beliau sangat bersyukur, bahagia. Saya lihat sejak beberapa hari beliau begitu terpancar rasa bahagianya, tidak lepas disebut, kami diingatkan dan lain sebagainya. Ketika seorang sering menyebut sesuatu dan sering mengingatkan tentang sesuatu, pastikan dia sedang bahagia. Dan tentunya yang bahagia kita semua, karena pada hari ini kita semua menjadi bagian dari sejarah SMA IT Putri Abu Hurairah yang telah menelurkan 2 orang hafizah yang siap diuji hafalannya sekali duduk. Kalau orang yang hafizah di sekolah kita ini banyak, tapi untuk orang yang siap diuji hafalannya sekali duduk, baru kali ini terpecahkan. Alhamdulillah. Banati azanallahu wa iyyakum jami'an. Suatu saat saya berbicara dengan sepasang suami istri. Apa kata mereka berdua ke saya? Ustadz, anak kami kok lemah sekali matematikanya. Anak kami kok lemah sekali bahasa Inggrisnya. Mungkin karena beliau atau anak kami ini, putri kami ini, sekolah di mana sekolah tersebut tidak begitu fokus dengan pelajaran-pelajaran seperti ini. Apa yang harus kami lakukan? Saya bilang, Bapak Ibu mengatakan di awal bahwasanya putri Bapak Ibu hafizah Al-Quran, kemudian Bapak Ibu mengeluh tentang kekurangannya di bidang bahasa Inggris dan lain sebagainya. Iya, kami galau Ustaz. Apa yang saya katakan? Pak, Bu, kurang apa yang Allah berikan kepada Bapak Ibu ketika terlahir di keluarga ibu, dari rahim ibu, seorang putri yang Allah titip Al-Quran di otak, di benak dan di tubuhnya. Kurang apa? Di saat hal ini hanya bisa menjadi doa bagi sebagian besar orang tua, dan hanya bisa menjadi harapan. Apakah doa itu tergabung? Tidak semua. Apakah harapan itu terwujud? Tidak semua. Tapi doa dan harapan itu ada di putri ibu sekarang. Kurang apa yang Bapak Ibu terima? Akhirnya mereka pun terdiam dengan apa yang kami sampaikan. Banati azanallahu wa iyyakum jami'an. Terkhusus untuk Abka dan Najla. Abka, Najla, terlahirnya antunna berdua ini bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Harus bangga kalian. Ini bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Saya pribadi sangat bangga berada di posisi ini sebagai pimpinan pondok. Bukan karena posisi pimpinannya, tapi keberadaan anti berdua di zaman saya. Bangga saya. Ada Abka, ada Najla saat saya jadi mudir. Sangat bahagia. Kemudian Abka dan Najla, terhitung hari ini kalian berdua akan menghadapi tantangan. Kalian berdua tidak akan pernah berada di garis nyaman. Kalian berdua harus terlambat tidur. Kalian berdua harus lebih berpikir. Kalian harus memiliki kesabaran yang lebih. Hari inilah tantangan itu dimulai. Kalau kita berkaca pada fakta sejarah, ingat kita harus berkaca pada fakta sejarah. Ketika dahulu hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebelum kenabian tidak begitu sulit. Bahkan diperlakukan spesial. Dijuluki Al-Amin, dijadikan simbol kejujuran. Tapi ketika disampaikan kenabiannya kepada seorang alim saat itu yang bernama Waraqah ibnu Naufal, disitulah beliau diberitahu bahwa akan memulai tantangan hidup. Apa kata Waraqah ibnu Naufal? Yang sebelumnya hidup nyaman Rasulullah, tenang, aman, dijuluki Al-Amin, dijadikan simbol kejujuran. Apa kata Waraqah ibnu Naufal? Ya benda akhi, madza tara? Ponaanku, apa yang kau lihat? Fa akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'a, faqala Waraqah. Maka Nabi pun memberitahu apa yang beliau lihat kepada Waraqah ibn Naufal. Faqala Waraqah. Waraqah berkata,
hadzan namusul ladzi unzila ala Musa ya laitani fiha jad'an akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Ini adalah malaikat yang Allah utus kepada Nabi Musa. Seandainya saya masih hidup saat itu, saat kamu menjadi seorang nabi dan rasul, maka saya akan taruh badan saya sebagai pembelamu, dan saat kau diusir, saya akan jadikan diri saya sebagai pembelamu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awa mukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusir saya dengan posisi kenabian ini, dengan kerasulan ini? Faqala Waraqah, "Na'am. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udi." Tidak ada seorang pun yang membawa risalah seperti ini kecuali dia akan dimusuhi. Ada tantangan. Dan saat itulah tantangan dimulai. Begitu juga dengan kita. Tantangan itu dimulai bukan ketika kita menghafal Al-Quran, enggak. Saat kita sudah menyempurnakan Al-Quran. Setan dengan seluruh pengikutnya tidak ingin keberadaan kalian berdua. Tidak nyaman dengan keberadaan kalian berdua. Maka mereka akan menggoda kalian berdua dari segala penjuru. Tapi tenang, bertahanlah. Semua akan Allah permudah. Allah tidak akan pernah mempersulit kalian berdua. Di saat semua orang mengalami kesulitan, kalian berdua akan menjalaninya dengan penuh kemudahan. Karena taufik Allah Subhanahu wa taala bersama kalian berdua. Banati azanallahu wa iyyakum jami'an. Tidak bisa saya berpanjang lebar. Dari tadi saya jujur. Dari tadi saya menahan diri karena air mata saya tanpa saya suruh ingin keluar terus. Saya tidak ingin berbicara saat air mata saya keluar. Tidak bisa nanti suara saya keluar. Kata-kata juga tidak bisa keluar. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan juga untuk Najla, untuk Abka, nanti hari apa itu silahkan ditentukan. Saya undang Najla dan Abka untuk ke kantor. Kemudian seluruh ustazah yang pernah mengajarkan anti, sejak anti baru masuk di pondok ini undang ke kantor. Kemudian masing-masing dari Abka dan Najla membawa satu bestinya lah. Satu besti yang selalu mensupport dia dalam menghafalnya. Insya Allah nanti saya jamu secara khusus di kantor mudir. Bukan karena apa, saya ingin kantor tersebut dimasuki oleh para hafizah Al-Quran. Saya ingin juga kantor tersebut diduduki dan dimasuki oleh para pejuang Al-Quran. Saya ingin hidangan yang ada, jamuan yang ada dinikmati oleh mereka semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti silahkan ditentukan waktunya ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan dengan ini juga dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara Sard Hifdzul Qur'anil Karim 30 juz'an fi jalsatin wahidah. Bismillah ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. الحضور الكرام، وبهذا انتهينا من افتتاح هذا البرنامج، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.